semuanya, apa kabar? Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Pada pagi hari ini adalah pagi yang cukup istimewa. SMP Yosudarso Jatibarang membuka podcast perdana yang tentunya dihadiri dengan oleh tamu yang cukup istimewa. Bukan tamu sebetulnya, ini adalah aktor, driver, ya, leader dari sekolah kami. Maka mari kita perkenalan bersama, karena saya sih sudah kenal, hanya pemirsa, anak-anak yang ada di rumah mungkin lebih ingin tahu lebih jauh siapa yang ada di samping saya. Selamat pagi Pak Jaya. Pagi Pak. Apa kabar Pak Jaya, sehat? Puji Tuhan. Ya. Kalau dilihat dari fisiknya sih Pak Jaya ini sehat sekali ya. Sehat, perutnya ya hampir sama. Saya nanti buat streaming nanti ya. Betul. Hari ini kita cukup ya situasi yang menyegarkan ini. Ya walaupun kami di sini kaum adat semua, tapi ada hubungan ini sebagai simbol sebuah kesejukan. Pada pagi hari ini kita akan berbincang-bincang tentang sekitar sekolah. Pak Jaya, Ya. pada kesempatan ini kan kita memang masa transisi ya, Betul. dari yang tadinya PJJ, anak-anak di rumah, kemudian kita mengajar meskipun kita ke sekolah, ke kelas masing-masing, tidak berkerumun. Kemudian sekarang sudah terjadi kelonggaran, puji Tuhan, anak-anak sudah diperkenankan untuk ke sekolah walaupun masih terbatas ya Pak. Menurut Bapak ini sebagai kepala sekolah yang di sini Pak, bagaimana dinamika yang terjadi, atau mungkin anak-anak kaget dari yang selama ini PJJ kemudian sekarang masuk, kira-kira ya bagi saya pribadi karena saya juga guru di sini Pak, mengalami bahwa ya ada kekagetan anak-anak terutama kelas 7 Pak, Ya. karena mereka belum kenal ya, kecuali yang berangkat dari SD asal ya, karena di sini ada juga SD Santo Yusuf Jatibarang, ada yang melanjutkan ke SMP, tetapi tidak jarang juga ada anak-anak yang dari luar sekitar Jatibarang ini. Mungkin ya bagi saya pribadi ada sedikit mereka harus menyesuaikan diri. Mungkin Bapak dapat keluhan, bukan keluhan ya, jadi curhatan dari teman-teman guru, bagaimana Pak gambarannya seperti apa? Baik, sedikit flashback dulu ya. Betul, ya. Kenapa kok ada hal ini bisa terjadi di sekolah kita? Memang bukan Ya. sekolah kita aja sih, sebenarnya sekolah lain juga merasakan hal yang sama. Sama ya. Pandemi seperti ini yang awalnya rutin kita sekolah dulu, datang seperti biasa, kita berkerumun, berkumpul, segala macam, terpotong atau ibarat pemutus. Ada pandemi seperti ini menyebabkan sistem pembelajaran juga akhirnya berpengaruh juga. Akhirnya ada sekarang ibaratnya PJJ atau PDR. Nah itu kita perlu penyesuaian kepada anak-anak yang tadinya aktif di sekolah, sekarang harus jam di rumah, kemudian guru menyiapkan bahan pembelajaran juga mungkin lebih ekstra lagi waktunya. Nah itu mungkin perlu adaptasi. Nah sekarang peralihan lagi nih, sudah mulai mungkin situasi pandemi mereda, ada kesempatan anak-anak untuk datang ke sekolah walaupun Semoga terus mereda Pak. ya semoga terus mereda Ya. berhenti pandemi dan bisa kita aktivitas seperti biasa lagi. Ya. Terutama hal ini dapat menyebabkan adaptasi ataupun perubahan kepada anak-anak yang awalnya tadi mungkin yang udah terbiasa diam di rumah, sekarang harus ke sekolah lagi, mungkin otomatis dari sosialisasi dengan anak-anak juga yang lain atau guru juga perlu ibaratnya pendekatan yang lebih dekat lagi, karena ya tidak memungkinkan kalau kita pembelajaran tapi tidak saling kenal juga kan, yang mungkin akan ada rasa canggung atau pasif seperti itu, akan tolong terasa seperti itu. Ya. Tapi saya ambil positifnya dari hal ini, jadi kita mungkin dengan interaksi secara langsung dengan anak-anak kita akan lebih mudah mengkondisikan anak-anak sehingga pembelajaran bisa mungkin lebih aktif ya seperti itu, sehingga harapannya ibaratnya anak-anak bisa terlayani dengan maksimal seperti itu. Ya, untuk mungkin barangkali ada teman-teman kuban, kebetulan saya juga bagian dari keluarga besar ini, mungkin belum berkeluh kesah lah Pak Jaya ya, masih memungkinkan saya untuk melakukan proses pembelajaran interaksi dengan anak-anak. Barangkali ada teman-teman yang mungkin Pak Jaya ini anak-anak mungkin sudah lama ya di rumah, kemudian ketika pertemuan perdana di kelas itu sesuatu yang wah mungkin bagi anak-anak ketemu dengan, mungkin ada guru yang mungkin menyampaikan ke Pak Jaya seperti apa? Ya pertama sih secara umum saja, tidak satu persatu sih, secara umum saya lihat guru-guru ibaratnya ketika ada peluang kesempatan anak-anak ke sekolah belajar langsung, ya mereka
sangat antusias ya ibaratnya, karena mungkin lebih merasakan realnya pembelajaran secara langsung, itu mungkin lebih terasa mengkondisikan tadi bisa terasa melihat anak-anak secara langsung tanya jawab ataupun belajar, itu mungkin lebih terasa dibandingkan dengan PJJ seperti itu. Ya walaupun sekali lagi persiapan pembelajaran pasti akan tetap dilakukan gitu ya. Baik sama ya Pak ya, ketika kita PJJ juga melakukan persiapan, ketika tatap muka juga ya sama ya seperti itu. Hanya mungkin perbedaannya kalau PJJ tatap layar ya, ya sekarang bisa interaksi langsung dengan anak-anak. Baik para pemirsa semuanya, ini sekilas informasi tentang proses dari masa transisi dari PJJ kemudian kita tatap muka. Barangkali para orang tua, para pemirsa yang menyaksikan acara ini mungkin juga merasa orang tua satu mungkin gembira sekarang ya, bisa anak-anaknya bisa ke sekolah. Yang kedua juga anak-anak bisa berinteraksi langsung dengan para guru yang ada di sekolah ini. Barangkali ini menjadi sebuah sinergi antara kami pihak sekolah ya Pak Jaya dengan orang tua. Terima kasih orang tua yang support pada kesempatan ini, memberikan support pada anak-anaknya, pendampingannya, karena bagaimanapun juga ya Pak Jaya, namanya PJJ kemarin kan peran orang tua itu sangat penting ya, karena bagaimanapun juga kita kan punya keterbatasan mengakses, memantau mereka kan. Jadi orang tua menjadi wakil kita sebetulnya. Dominan peran orang tua di rumah. Ya betul. Para pemirsa dan orang tua yang menyaksikan acara ini, ada satu pesan memang bahwa kita harus bersinergi. Kemudian Pak Jaya, kan kita itu di program-program sekolah nih ya, betul. Sebetulnya kan di sekolah kita ini sudah cukup lumayan ya mendapatkan sebuah pengakuan dan penghargaan bahwa tentang literasi sekolah. Betul. Saya kemarin juga mendengarkan dari info dari Pak Jaya bahwa kita di wilayah 3 itu wilayah bagian dari Yayasan Salim Suci dibagi membagi beberapa wilayah dan kita masuk ke wilayah 3 para pemirsa. Pak Jaya menyampaikan bahwa kita literasinya terbaik. Ini menjadi kebanggaan atau beban tersendiri Pak Jaya? Satu sisi ya kebanggaan kita, jadi walaupun dari segi prestasi mungkin belum muncul, tapi dari segi mungkin pembiasaan itu menjadi hal yang baik dan bisa kita pertahankan, karena literasi menurut saya sih sangat penting ya untuk kita semua. Walaupun jujur saya sendiri dari kecil tidak ada bakat sebelum menjadi penulis atau apapun ya, tapi dengan membaca itu menjadi suatu hal yang baik untuk kita menambah wawasan pengetahuan kita. Ini Pak Jaya, para pemirsa semuanya bisa Pak Jaya kita garis bawahi, dengan membaca itu kita bisa mendapatkan sebanyak-banyaknya ilmu dan informasi. Maka tidak salah SMP Yosudarso Jatibarang ini mempunyai program literasi. Bagaimana di dalamnya anak-anak dilatih untuk bisa membaca, mengambil pesan-pesan moral di sana. Bahkan nanti ini para pemirsa yang ada di rumah nanti akan ada sharing bersama dengan anak-anak. Ya Pak Jaya begitu ya program kita ya. Jadi kita akan melihat perkembangan putra-putri kita semuanya. Tidak hanya mungkin para orang tua yang menyekolahkan anak di sekolah sini, mungkin rekan-rekan atau para pemirsa yang lain juga mungkin menjadi sebuah inspirasi nih, bahwa literasi membaca menjadi salah satu kunci untuk kita menambah wawasan, mencari ilmu. Nah nanti anak-anak kita ini pada kesempatan selanjutnya di part-part berikutnya ini menjadi sesuatu yang menarik kita nantikan. Maka jangan bosan-bosan, nanti ketika ini silakan like, subscribe dan lain sebagainya supaya kita mendapatkan informasi tentang Yosudarso Jatibarang. Menjadi sesuatu yang luar biasa ya Pak Jaya. Program ini tidak mahal ya Pak Jaya ya, tidak mahal, tidak perlu hal sederhana sebetulnya. Dari hal sederhana kita belajar menjadi suatu kebiasaan yang baik. Betul. Saya kira mungkin di sekolah lain juga ada sih program literasi, cuman mungkin apa ya, kita perlu ibaratnya betul-betul pengawasan dan mungkin jadi dikawal ya Pak. Ya betul. Jadi memang anak-anak untuk membaca mungkin minatnya sekarang masih kurang, tapi dengan kita membiasakan terus yang pengawasan secara terus-menerus ya kita bisa mungkin ambil hikmahnya, anak-anak menjadi tadi wawasannya tambah luas lagi ya, semoga berdampak juga ke pembelajaran juga lebih, mungkin mereka lebih kreatif lagi karena sering banyak literasi yang mereka baca seperti itu. Luar biasa ini Pak Jaya. Karena nampaknya program ini akan dinantikan banyak anak dan banyak orang tua ya, karena bagaimana
mereka akan menantikan anak saya ternyata bisa mengambil pesan moral dari sebuah bacaan loh. Iya betul. Nah, baik para pemirsa, orang tua maupun dimanapun Bapak Ibu berada, kemudian anak-anak serta para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, program ini adalah program awal kami. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan part-part yang lain yang selanjutnya akan lebih seru tentang obrolan-obrolan kami, bisa dengan anak-anak, bisa dengan rekan guru, dengan siapapun, mungkin orang tua murid, bahkan komite sekolah untuk dalam rangka sebuah bingkai literasi yang menjadi fokus kami di sini. Mari kita nantikan bersama Pak Jaya ya program ini, mari kita kawal bersama sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik ya, jadi karena berbagi baik itu luar biasa. Bukan berbagi bukan berarti hilang kan, tetapi menambah wawasan. Terima kasih Pak Jaya atas waktunya, dari kesibukan Pak Jaya sebagai kepala sekolah di sini terus menerus untuk memajukan sekolah ini. Kita bersama-sama bergandengan tangan untuk sekolah kami. Ya Pak Jaya, begitu Pak Jaya. Ya, terima kasih Pak Bambang. Baik para pemirsa, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa selalu pantau kami di podcast SMP Yosudarso Jatibarang. Terima kasih, dadah semuanya. Terima kasih.